Jika teman-teman merasa bahwa jalur belajar atau learning path itu tidak terlalu penting karena ketika teman-teman langsung bikin aplikasi gitu, di tengah jalan tiba-tiba merasa kesulitan untuk memahami sesuatu, terus teman-teman akhirnya ngerasa perlu balik ke basic dulu, perlu balik ke fundamental dulu, akhirnya mungkin alur belajarnya jadi maju mundur, itu sebenarnya juga tidak masalah. Terus kemudian barangkali teman-teman sedang sekolah ataupun kuliah gitu kan, sudah ada kurikulumnya sendiri. Di waktu tahap awal, semester awal-awal gitu, pelajarannya basic dulu, terus naik lagi gitu. Dan itu juga sebenarnya sudah diberikan jalur belajar tanpa teman-teman mengikuti jalur belajar panduan di tempat lain. Ya udah yang ada itu aja diikutin dan itu pun juga tidak masalah. Tapi buat teman-teman yang pengen penasaran, jadi sebelum mulai ini teman-teman harus rapi gitu, perlu panduan untuk jalur belajar. Mungkin video ini bisa membantu, walaupun nanti ada disclaimer dari saya ya. Ini penting. Sebenarnya ini saya coba menggabungkan antara jalur belajar umum dari pengalaman yang saya alamin ketika berproses belajar menjadi seorang Android developer dan juga berusaha menjawab pertanyaan teman-teman biasanya bertanya posisinya sekarang seperti apa dan pelajaran apa yang cocok untuk mengambil salah satu kursus di LASD. Jadi mungkin ada selingannya, tapi buat teman-teman tidak harus kursus. Semoga step by step di sini membantu untuk teman-teman belajar di rumah. Jadi di sini step by step jalur belajarnya saya coba menjadi 10 poin dan kita langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama tentu saja teman-teman perlu belajar pemrograman dasar. Dan pemrograman dasar ini teman-teman cukup pilih satu aja, nggak perlu harus dipelajarin semua. Dan upayakan pelajarannya bisa sampai step by step selesai gitu. Biasanya diawali dengan Hello World gitu ya. Hello World mulailah dengan salah satu pemrograman berikut, bisa Java, bisa Kotlin, atau kalau teman-teman belajar Flutter gitu, mungkin bisa mulai dari Dart-nya dulu. Dan sebenarnya ini opsional. Teman-teman bisa belajar basic itu tidak harus ketiganya ini karena dulu sebenarnya kalau saya pribadi gitu belajar lamanya sempat belajar Java sebentar, tapi cukup lumayan lama di C# atau C Crash gitu dan pelajaran seperti itu cukup membantu gitu. Jadi teman-teman cukup pilih satu aja dari ketiga bahasa ini atau jika teman-teman berpengalaman di bahasa pemrograman C, C# atau C++, itu sebenarnya juga sudah membantu. Dan jika teman-teman mengambil salah satu kursus di LASD, sebenarnya Java sama Kotlin dasar itu sudah include. Jadi pelajaran ini sudah ada jika teman-teman mengambil salah satu kursus di LASD. Kemudian berikutnya adalah belajar membuat sebuah aplikasi sederhana. Biasanya kalau saya bikin video di YouTube, pelajaran untuk membuat aplikasi itu keywordnya biasanya secara views itu cepat naiknya karena memang teman-teman ingin membuat sesuatu dan itu memang step yang harus segera dilalui gitu biar teman-teman tahu create new project Android gitu, terus kalau bisa langsung bikin APK-nya jadi cepet jadi gitu. Jadi pelajaran ini memang penting. Misalkan aplikasi sederhana itu contohnya kalkulator, nggak perlu yang lengkap perkalian pembagian, cukup bisa bikin 2 input kemudian bisa dijumlahkan atau dikurangi gitu. Itu aja sebenarnya sudah aplikasi sederhana. Atau mungkin yang lumayan agak kompleks sedikit, misalkan teman-teman bikin aplikasi resep makanan. Jadi tidak perlu database atau apapun, ya udah ditampilin gambar sama resep makanannya. Ataupun juga bisa juga bikin aplikasi doa-doa pendek dan lain sebagainya yang halamannya tidak terlalu banyak ya. Sepertinya 3 atau 2 halaman itu cukup gitu untuk membuat aplikasi sederhana ini. Itu ada di poin kedua untuk jalur belajar teman-teman. Oke, berikutnya adalah belajar membuat user interface. Mungkin sebagian teman-teman tidak tahu bahwa Android developer itu kalau di kategori software engineering kita adalah seorang front end developer. Front end adalah seorang engineer yang memberikan tampilan kepada user gitu. Jadi kalau di tim gitu ada tim designer, ada tim back end, ada tim front end. Jadi tim designer itu yang membuat sketsa atau user interface yang bagus gitu akhirnya diimplement oleh seorang Android developer yang datanya kita dapat atau di-provide oleh tim back end. Jadi intinya user itu nerima aplikasi yang kita bikin gitu. Jadi penting sekali untuk teman-teman belajar membuat user interface sebelum benar-benar
serius di bagian Java Android atau Kotlin Android gitu. Dan pelajaran ini kalau teman-teman menggunakan Android Studio, teman-teman bisa mulai step by step belajar XML. Atau kalau teman-teman belajarnya Flutter, itu teman-teman harus concern ketika belajar menggunakan widget untuk membuat komponen views atau komponen layout di aplikasi Android ataupun iOS, karena kalau Flutter kan cross platform gitu ya. Atau salah satu komponen dari Android Jetpack yang mungkin sebentar lagi akan stable, yaitu ada Jetpack Compose. Jadi selain XML, mungkin teman-teman nextnya akan belajar Jetpack Compose juga di Android Studio gitu. Dan kursus di Last Day yang teman-teman bisa ambil untuk belajar user interface ini adalah salah satu kursus kita yang berjudul User Interface Membuat Aplikasi E-commerce. Jadi aplikasi e-commerce yang fokus pada komponen-komponen Fusion saja. Jadi di situ kalau teman-teman bertanya apakah ada connect antara database-nya sesuai judulnya, di situ judulnya adalah user interface untuk pembuatan aplikasi Android. Jadi fokus di tampilannya saja dengan berbagai macam komponen yang bisa teman-teman pelajarin di situ. Oke, berikutnya adalah teman-teman segera belajar networking. Belajar networking itu mungkin bahasa populernya di kita adalah membaca API. API dibikin oleh seorang back-end developer, atau kita bisa menggunakan Open API public seperti API Film, terus kemudian API Scorebola, terus kemudian Google Maps API, ataupun juga yang lainnya misalkan API GitHub gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Dan beberapa library yang bisa teman-teman gunakan untuk membaca API di Android ada mulai dari Retrofit, terus kemudian ada Volley, terus kemudian ada juga Fast Android Networking, dan sebenarnya masih banyak lagi sepertinya ya, teman-teman bisa cari, tapi 3 library ini cukup populer untuk bisa teman-teman gunakan di proses pembuatan aplikasi Android. Dan kursus di Last Day yang fokus untuk belajar networking, teman-teman bisa ambil di kursus Android 101, ada versi Java dan juga ada versi Kotlinnya dengan materi yang sama, cuman beda bahasa aja. Jadi teman-teman bisa mau concern di Java atau mau coba Kotlin gitu, teman-teman bisa ambil salah satu dari 2 kursus ini. Terus berikutnya adalah kita perlu belajar data persistence, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan database lokal. Jadi database lokal itu adalah kita memproses data di Android dan datanya tetap kita simpan di aplikasi Android. Jadi kalau aplikasinya di uninstall, datanya bisa hilang gitu ya. Beda dengan data yang disimpan di server atau di cloud gitu. Kalau aplikasinya di uninstall kan login bisa dapat lagi. Kalau database lokal itu kalau aplikasinya dihapus dia juga hilang gitu ya. Nah, data persisten yang bisa teman-teman pelajarin ini ada Room, terus kemudian ada Skillet dan juga ada Realm. Dan mungkin ada beberapa yang lain juga, tapi mungkin 3 ini yang cukup populer. Dan dari Skillet sama Room ini sebenarnya satu ya, cuman versi terbaru atau versi Android Jetpack dari Skillet adalah Room persisten gitu. Jadi ini bisa teman-teman pelajarin setelah belajar API. Jadi kenapa saya menaruh belajar data persisten setelah membaca API? Karena sebenarnya ketika teman-teman masuk ke bagian data persisten, ini tidak hanya tentang membaca data terus menampilkannya, bahwa di bagian data persisten teman-teman juga bertemu dengan SQL query. Jadi jika teman-teman sudah berpengalaman sebelumnya belajar kayak MySQL, terus Postgre, itu sebenarnya masuk ke data persisten lebih enak karena di sana juga kita bertemu dengan select bintang, terus ketemu where, ketemu between, ketemu order by gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang semakin teman-teman pelajarin itu semakin kompleks gitu. Jadi tidak hanya menampilkan data seperti kita pada poin keempat, yaitu networking atau membaca API. Makanya untuk data persisten saya taruh di poin berikutnya setelah teman-teman belajar membaca API gitu. Dan kursus yang bisa teman-teman ambil di Last Day, teman-teman bisa ambil Android Studio untuk pemula. Itu kita bikin aplikasi to-do list menggunakan Java dan juga Room database. Atau di versi Kotlinnya teman-teman bisa ambil di Kotlin Android Skillet. Nah, jadi sebenarnya mereka sama ya, sama-sama menggunakan database lokal, cuman bedanya ada
versi Java dan versi Kotlin yang bisa teman-teman pelajari. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah belajar membuat aplikasi berdasarkan studi kasus. Nah, biasanya untuk belajar membuat studi kasus ini biasanya agak panjang gitu ya. Tutorialnya panjang, videonya panjang, terus yang dikerjakan juga dari awal sampai akhir itu lumayan. Kalau tadi aplikasi sederhana mungkin 2-3 layout gitu ya. Kalau aplikasi yang berdasarkan studi kasus mungkin bisa lebih banyak, bisa sampai 10 halaman, bisa sampai 20 halaman gitu. Dan mungkin contoh-contohnya, mungkin teman-teman akan melewati beberapa proses untuk studi kasus. Itu mungkin sudah include termasuk teman-teman bikin mulai dari user melakukan register. Terus dari data register tersebut, data usernya dipakai untuk login. Terus ketika sudah masuk ke aplikasi, ke menu utama aplikasinya, teman-teman menyimpan session login. Jadi ketika membuka aplikasi tersebut sudah tidak perlu melakukan login lagi. Dan beberapa fitur di dalam aplikasi tersebut misalkan bisa mendengarkan audio streaming, atau juga play video streaming, atau kita memberikan YouTube player, atau kita menampilkan report berupa grafik di situ, atau bisa melakukan print via printer Bluetooth gitu, dan lain sebagainya. Akan banyak hal yang terjadi ketika kita belajar membuat aplikasi yang lumayan panjang atau lumayan kompleks. Nah, beberapa kursus yang ada di LASD yang bisa teman-teman ambil saat ini ada aplikasi pembuatan aplikasi kasir yang juga teman-teman belajar melakukan print menggunakan print Bluetooth gitu. Terus ada juga aplikasi kelas online yang di sana sudah ada fitur kayak download PDF, terus kemudian play video streaming dan lain sebagainya. Dan ada beberapa studi kasus lain, dan next berikutnya kita juga akan bikin untuk beberapa studi kasus lainnya. Jadi mungkin kursus ini bisa ngebantu teman-teman untuk step berikutnya di poin teman-teman belajar membuat aplikasi yang berdasarkan studi kasus gitu. Di poin ketujuh, teman-teman perlu belajar basis data gitu, atau teman-teman sudah belajar database. Teman-teman perlu belajar database. Jadi sebenarnya database adalah bagian dari basis data, sedangkan basis data sendiri tidak hanya seputar database, tapi lebih ke proses kayak input, output, terus kemudian file management. Kalau kita memasukkan data itu, datanya disimpan di mana, terus tipe datanya apa, terus kemudian kayak antrian dan lain sebagainya, itu adalah basis data. Tapi minimal untuk pelajaran basis data mungkin yang saya rekomendasikan ya teman-teman sudah bisa mengkomparasikan MySQL, sudah bisa membuat database, membuat tabel, relasi tabel dan lain sebagainya gitu. Atau kalau bukan MySQL, teman-teman juga belajar Postgre gitu, atau Microsoft Access dan lain sebagainya yang sejenis gitu ya. Dan juga teman-teman belajar juga tentang file management gitu. Kalau dari studi kasus yang teman-teman pelajarin dari poin ke-6 tadi sebenarnya sudah belajar jelas deh bahwa kalau kita menginputkan data user di server side gitu, disimpan di database, terus kemudian kita panggil menggunakan login, disimpan di session, itu juga termasuk dalam basis data. Atau teman-teman mengupload file gitu. Kenapa file itu tidak disimpan langsung di database-nya? Kenapa disimpan terpisah gitu? Kenapa kita simpan linknya saja? Dan itu kan kita bisa pelajarin dari berdasarkan studi kasus yang sudah kita pelajarin gitu. Jadi penting sekali teman-teman belajar proses basis data ini, karena file management juga tidak terjadi di server side gitu, tapi juga terjadi di Android juga. Seperti misalkan kita ngambil gambar dari Android terus mau kita upload ke server, atau kita download gambar dari server terus kemudian kita simpan di Android, itu juga bagian dari basis data. Jadi penting sekali untuk kita memahami basis data. Oke, berikutnya adalah teman-teman perlu belajar API. Sebenarnya belajar API ini saya merekomendasikan teman-teman bisa bikin API sederhana atau RESTful API gitu yang bisa melakukan minimal create, read, update, delete menggunakan API PHP gitu. Berarti metode yang digunakan bisa get, post, put atau patch gitu, atau juga bisa melakukan delete gitu. Tapi kalaupun teman-teman merasa belum perlu untuk bikin gitu ya, minimal teman-teman bisa belajar membaca dokumentasinya. Misalkan teman-teman belajar mengambil API dari Raja Ongkir, di situ kan ada dokumentasinya ya. Jadi minimal kalau teman-teman nggak buru-buru harus bikin API, minimal teman-teman harus belajar membaca
dokumentasi API-nya. Tapi kalau teman-teman bisa belajar membuat API, itu bisa membantu teman-teman ketika teman-teman harus menjadi freelancer dan menjadi seorang single developer gitu, atau kita developernya kita aja gitu. Kita kan nggak bisa bikin aplikasi Android kalau kita juga perlu data yang ada di database gitu, misalkan menggunakan hosting atau lain sebagainya gitu ya, yang di sana kita juga perlu API gitu. Jadi teman-teman dengan belajar API, teman-teman mungkin bisa lebih mandiri menjadi seorang Android developer karena teman-teman juga bisa bikin API sendiri. Ataupun kalau nggak sampai jadi freelancer gitu, sebenarnya belajar API itu enak ketika teman-teman bekerja dengan tim backend gitu. Jadi itu kalau teman-teman merasa mendapatkan respon atau apa yang mereka lakukan itu tidak biasa ditemukan, kita nggak biasa dengan cara seperti itu. Jadi kita juga bisa memberikan masukan kepada teman kita di bagian backend yang membuatkan kita API gitu. Jadi kita nggak semata-mata nerima apa aja yang dibikinin backend, tapi kita juga tahu gimana cara bikin sepengalaman kita, walaupun tidak selalu benar gitu, tapi paling tidak apa yang kita tulis di kode pengembangan aplikasi Android kita itu bisa konsisten gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi belajar API itu juga penting buat kita gitu. Nah, kalau teman-teman pengen belajar API di salah satu kursus di LASD yang studi kasus, mulai dari tadi aplikasi kasir, aplikasi kelas online, itu sebenarnya sudah include cara pembuatan API-nya juga. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari situ gitu. Nah, nomor 9 ini sebenarnya opsional. Kalau tadi kan saya bilang kayak teman-teman perlu belajar tentang basis data. Terus kemudian teman-teman perlu belajar juga membuat REST API. Ada salah satu cara yang bisa membantu teman-teman untuk men-skip semua itu, terus kemudian teman-teman bisa bikin aplikasi yang cepat jadi gitu. Cepat jadi tanpa perlu teman-teman bikinnya terpisah-pisah gitu, bikin database-nya di MySQL misalkan. REST API-nya kita menggunakan PHP atau PHP framework gitu. Akhirnya disatuin dengan aplikasi Android kita yang menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin gitu. Itu kan ribet kayak 3 dunia yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan salah satu layanan dari Google, yaitu Cloud Firebase. Dengan menggunakan Cloud Firebase itu teman-teman bisa merampingkan proses development yang tadinya ribet itu menjadi lebih simpel. Jadi kalau tadi kita ketemu dengan database, terus kemudian ketemu dengan API, kalau di Cloud Firebase teman-teman juga menggunakan Cloud Function Firebase. Jadi misalkan tadi kita menggunakan mau request ke API menggunakan retrofit, terus kemudian API-nya PHP misalkan. Kalau di Firebase teman-teman ya udah database-nya di Firebase, terus Cloud Function-nya menggunakan Cloud Function Firebase, dan mulai dari data sampai storage itu juga sudah disediakan di Firebase. Bahkan di Firebase juga ada Firebase Authentication, yang mana teman-teman bisa menggunakan email password, juga menggunakan fitur verifikasi email, itu bahkan include semua di Firebase. Cuman kalau di Firebase kita akan sering ketemu dengan fitur untuk segera melakukan upgrade menjadi member premium atau segera menggunakan fitur berbayar dari Firebase. Mungkin itulah intinya ya. Tapi intinya ya memang di Firebase itu teman-teman harus sedikit hati-hati tentang budget yang perlu dikeluarkan ketika mau melakukan skill up aplikasinya, pengen dikembangkan lagi gitu. Karena terakhir yang saya gunakan kayak misalkan teman-teman punya data Excel gitu, mau kita import ke salah satu database-nya Firebase yaitu Firestore, itu juga perlu mengaktifkan kartu kredit. Jadi mungkin teman-teman akan bertemu hal-hal seperti itu jika teman-teman menggunakan Firebase. Tapi kalau teman-teman kebutuhannya adalah membuat sebuah MVP aplikasi yang pengen cepet jadi, pengen segera dipresentasikan gitu, Firebase akan sangat membantu sekali untuk proses development aplikasi Android teman-teman gitu. Jadi sangat membantu untuk teman-teman yang tidak perlu bingung untuk menggunakan apa aja di Firebase. Itu sudah all in one, teman-teman sudah bisa menggunakan semua fitur yang ada di Firebase dan aplikasinya segera jadi. Dan sudah ada salah satu kursus di LASD untuk teman-teman belajar Firebase, dan hanya ada di versi Kotlin-nya saja, Kotlin Android Firebase. Teman-teman bisa cek di websitenya LASD. Oke, sekarang yang terakhir adalah belajar desain pattern, atau teman-teman lebih kenalnya dengan
clean arsitektur gitu. Kenapa saya pribadi menaruh desain pattern itu di belakang gitu? Karena menurut saya teman-teman belajar membuat aplikasi sederhana, terus kemudian membuat studi kasus, terus menambahkan satu fitur ke fitur yang lainnya, itu lebih penting daripada teman-teman sibuk merapikan kode tapi sebenarnya aplikasinya nggak segera jadi gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu, deliver itu lebih penting daripada teman-teman berusaha memberikan yang terbaik tapi nggak segera selesai gitu. Dan buat teman-teman yang baru belajar biasanya akan sedikit kebingungan jika buru-buru menerapkan desain pattern atau clean arsitektur gitu. Misalkan teman-teman belajar untuk memutar video dari YouTube gitu. Teman-teman belum tahu caranya, jadi teman-teman perlu nyari dulu tutorialnya untuk memutar video dari YouTube. Terus kemudian teman-teman perlu melakukan pencarian lagi, memutar video dari YouTube menggunakan desain pattern MVVM. Itu kan sebenarnya membingungkan di waktu yang bersamaan. Padahal intinya kita cuma pengen memutar video dari YouTube. Jadi sebisa mungkin kayak fitur-fitur dari studi kasus, teman-teman sudah berpengalaman banyak sampai akhirnya teman-teman menerapkan desain pattern agar teman-teman dalam waktu yang bersamaan itu kayak tugas belajarnya menjadi double gitu. Atau kalau kasus lainnya misalkan teman-teman mau menggunakan dependency injection. Dependency injection itu kan kita perlu bikin paling enggak itu ada modul sama komponen. Misalkan kita mau bikin kayak modul networking, itu kan kita harus bikin provide objeknya satu-satu ya. Berbeda dengan kita bikin single object yang satu retrofit ya udah satu itu aja. Sedangkan di modul networking kita harus terpisah-pisah gitu. Dan kita kalau belum pernah berhadapan dengan retrofit gitu, kita akan pertama akan mencari tutorial retrofit. Terus kemudian kita akan mencari tutorial retrofit menggunakan dependency injection. Itu kan kayak menambah pekerjaan akhirnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman sudah familiar dengan retrofit, baru teman-teman next berikutnya adalah belajar bagaimana implementasi retrofit menggunakan desain pattern atau clean arsitektur. Dan untuk materi desain pattern juga tersedia masih satu kursus di LASD sampai video ini dibuat. Walaupun next sepertinya akan dibuatkan satu lagi gitu. Dan cuman ada versi Kotlin-nya saja. Jadi kalau teman-teman kebetulan belajar Kotlin dan ingin belajar desain pattern MVVM, teman-teman bisa ambil kursus di LASD. Untuk MVP tadi di sebelumnya kan juga ada MVP di situ. Di salah satu kursusnya LASD kayak kelas online itu juga menggunakan MVP. Jadi teman-teman bisa sekaligus belajar studi kasus menggunakan desain pattern di kursus tersebut gitu. Jadi mungkin itu 10 poin dari saya. Semoga bisa ngebantu step by step teman-teman yang pengen masukan tentang jalur belajar. Tapi saran saya teman-teman juga belajar masukan dari jalur belajar channel YouTube yang lain atau artikel gitu. Teman-teman perlu pembanding gitu agar mungkin ini nggak cocok selama teman-teman belajar, mungkin teman-teman bisa dapat masukan dari orang lain juga. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Saya Irsad dari LASD dan sampai ketemu di video berikutnya.